Kita refresh. Sekarang udah ada 3 persyaratan. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi dengan form group untuk uploadnya ya, file uploadnya. Ini filenya kita buat misalnya formatnya itu kita tentukan JPG, JPEG, dan PNG misalnya, seperti itu. Nanti inputnya kita ganti saja dengan form file. Form file namanya adalah file. Ini seperti biasa, class form control. Oke, kemudian di bawahnya kita copy dari sini untuk kalau terjadi error. Oke, simpan. Kemudian kita refresh. Ya, kita refresh. Oke, udah jadi nih. Terakhir kita buat button ya, form button. Form submit ya, sorry. Simpan. Ya. Nah, kalau ini kan kelasnya adalah button misalnya primary. Oke, seperti ini. Ini udah jadi. Kita coba upload fotokopi KTP. Misalnya kita banner aja, panel ucapan, submit. Kalau di submit nanti error dia. Kenapa? Karena kita belum membuat fungsi namanya simpan syarat. Ya. Kan ini cara baca error itu kan ini. Metode ini adalah filenya, maksudnya adalah file mahasiswa controller, itu tidak ada simpan syarat does not exist, tidak ada maksudnya. Sekarang kita adakan, saya buat di sini sebelum lockout. Posisinya bebas ya. Function simpan syarat, request. Oke, ini sudah. Kemudian kita validasi seperti biasa. Requestnya kita validasi, validate. Oke, kita validate nama ya, karena kan ada pilihan nama tadi. Oke, saya ulang ya. Ini kan kita validasi nih, ini require, walaupun pasti dipilih ya. Require, kemudian file juga require, ini harus file, ekstensinya harus PNG, JPG, dan JPEG. Oke, sudah selesai. Kemudian kalau validasinya berhasil baru kita simpan ya. Syarat sama dengan, kita upload dulu ya, file sama dengan request file store-nya ke public, kemudian syarat registrasi. Ini folder ya, ini folder public. Jadi nanti di project kita itu saya lihatkan dulu. Jadi nanti di folder kita itu kan ada storage. Nah, di dalam storage ini nanti harusnya ada folder namanya syarat registrasi ya, harusnya nanti Laravel yang buatin foldernya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan dengan menyimpannya ya. Syarat sama dengan app registrasi syarat. Nih, kita buat objek dulu ya. Kemudian syarat nama itu berasal dari request nama. Syarat file itu berasal dari file yang diupload. Kemudian kita lihat kolomnya. Selain itu,
nama file dan status ya, nama file dan status. Syarat status sama dengan baru misalnya, maksudnya baru di upload ya, baru di upload. Kemudian syarat registrasi ID sama dengan, nah ini ID dari registrasi ya, bagaimana cara mendapatkan ID dari registrasi. Kalau kita lihat relasi ya, di video sebelumnya kita sudah bahas relasi. Sebentar, saya cari filenya dulu. RFSI. Oke, kita lihat nih. Syaratnya itu registrasi itu, kalau kita lihat dari mahasiswa ke registrasi itu ya, ini itu hubungannya has many. Has many kan berarti banyak ya, maka cara mengambilnya adalah menggunakan get sebenarnya ya, tapi di sini kita pakai cara lain. Syarat registrasi ID sama dengan outguard mahasiswa user. Nah tadi ya, mahasiswanya berelasi ke registrasi. Yang kita ambil take itu yang diambil cuman satu. Karena cuman satu, maka berikutnya adalah first ya, first. Kemudian yang kita ambil adalah ID ya, ID. Oke, kemudian syarat simpan. Oh ini salah ya, ini buka kurung tutup kurung. Oke, kita coba dulu ya, kita coba. Ini tidak langsung saya simpan. Ini kita coba upload KTP misalnya pakai logo, simpan. Oke, ini mob menu registrasi syarat ya, kita lihat salahnya. Kita lihat itu salahnya di app syarat registrasi syarat. Syarat sama dengan new app registrasi syarat, benar. Syarat sama dengan request nama, benar. Registrasi ini kayaknya salahnya di sini ya, coba ininya saya ganti jadi satu. Oh sorry, ini kok simpan ya. sorry, ini harusnya save ya, bukan simpan. Kebiasaan bahasa Indonesia. Oke, F5 saja, F5 dia blank. Pertama kita lihat foldernya bener enggak, ada nih, ini foldernya. Ini KTP tadi ya, KTP jadi dua, karena yang pertama tadi sebenarnya berhasil diupload, tapi ketika mau disimpan ke dalam tabel dia gagal ya. Ini enggak apa, biarin saja. Sekarang kita cek registrasinya, registrasi ID-nya 9. Oke, kita biarkan aja 9. KTP bener, filenya bener, statusnya bener. Kalau sudah, baru kita return back with pesan data berhasil disimpan. Oke, kita 5 muncul nih, data berhasil disimpan. Kalau tidak muncul ya, kalau ini tidak muncul ya teman-teman, maka silakan buka mahasiswa beranda. Ini saya ada copy ini ya, ini untuk munculinnya ya. Jika session has pesan, jika sessionnya memiliki pesan, maka tampilkan alert info isi dari pesannya. Oke, nah kita kembali lagi. Permasalahan di sini adalah ketika si mahasiswa mengupload lagi, ini kan muncul nih masih fotokopi KTP. Ketika dia upload lagi, ini kan misalnya dia pakai ini, maka datanya tersimpan lagi, dan di sini datanya tersimpan 2 kali, 3 kali malah. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Karena kan KTP kan harusnya cuma sekali, ya, cuma 1 kali. Nah sekarang kita hapus. Cara paling gampang itu adalah dengan kita hapus dulu yang lama. Jadi kalau dia ngupload lagi, kita hapus yang lama, baru kemudian kita simpan yang baru ya. Misalnya saya buat nih
app, registrasi syarat, where, nama syaratnya itu adalah request nama. Oke, kemudian where lagi di bawah saja, where registrasi ID, ini nama kolom ya, ini nama kolom. Boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis seperti ini. Registrasi ID, kita ambil dari sini. Nah ini kalau kepanjangan, mungkin kita buatin variabel saja, karena kan dia dipakai 2 kali nih, ya biar nggak kelihatan ribet. Registrasi ID sama dengan ini. Udah, ini masukin sini. Registrasi ID. Ini juga sama. Registrasi ID. Daripada kita ngetik panjang-panjang ini kan. Udah, ini tinggal delete. Maksudnya adalah di registrasi syarat, jika namanya itu sesuai dengan yang request, misalnya KTP, dan registrasi ID-nya sesuai dengan yang punya user, maka hapus. Ya, maka dihapus. Sekarang saya coba. Saya upload lagi untuk KTP. Gambarnya bebas. Oke, kita upload lagi. Sekarang harusnya di database kita itu tinggal 1 nih. Kenapa? Karena kan yang lain dihapus. Hapus dulu yang nama KTP, yang registrasi ID-nya 9 kan gitu. Nah, oke. Permasalahannya adalah filenya belum dihapusnya. Ya, ini tidak apa-apa, abaikan saja. Ya. Kita lanjut dengan ini udah ya, udah. Kalau kita mau ngapus file itu berarti kita mesti melakukan looping terlebih dahulu ya. Tapi nanti saja, itu tidak ada masalah. Oke, ini video untuk proses simpan ini saya rasa sudah selesai. Nanti tinggal kita buat video untuk menampilkan. Jadi kita akan tampilkan nomor, nama dokumen yang sudah diupload, sama status dokumennya. Ya, status dokumennya itu nanti akan kita bahas lagi di video berikutnya. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.